Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ تعليما تعليما تتبع وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والاستفاء والإفادة والاستفادة والحث التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكل شابه من الله تعالى. قال إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن الله يجعل الجنة ويدعو علينا يا الله من بركاته وسلام عليكم ومن منافعة الدنيا والآخرة وأنا أسأل الله صلى الله عليه وسلم شهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala Abu Jahal Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi fa anzalallahu ta'ala qad na'lamu innahu la yazunnuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibun. Al-ayah. Wa ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kadzabahu qaumuhu ghazina faja'ahu Jibril alaihi salam faqala ma yuhzinuka ya Rasulullah. Qala kadzdzabani qaumi faqala innahum ya'lamuna annaka shadiqun. Fa'anzalallahu ta'ala al-ayah wa fi hadhihi al-ayah manza'un latifun ma'khadhi min tasliyatihi ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam wal iqabihi fi qawlihi bi an karrara anhu annahu sadiqun indahum wa annahum khairul mukadzibin lahu mu'taduna bisidqihi qawlan wa i'tiqadan wa kanu yusammunahu qabla an-nubuwwah al-amin. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama membaca salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan dalam segala amal kebaikan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan diiringi dengan itu semua keikhlasan dari dalam diri kita sehingga amal itu bernilai sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa Abu Jahal berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nukadzibuna." Sesungguhnya aku ini enggak percaya denganmu, dengan apa yang kau sampaikan, kata Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini seperti kita ketahui semuanya bahwa Abu Jahal ini seseorang dari kaum kafir, pimpinan daripada kaum kafir Quraisy yang mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi Abu Jahal
yang sudah Abu Lahab yang sudah dinas oleh Allah SWT surat Al-Lahab dan istrinya juga. Tapi Abu Jahal ini lebih kejam, lebih memusuhi Nabi SAW daripada Abu Lahab. Abu Jahal ini dari keluarganya itu memang dari keturunannya itu dari awal mulai Bani Abdul Manaf, yaitu kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari turunannya ini selalu bersaing dalam kebaikan atau pengaruh, sama-sama mempunyai kabilah, sama-sama mempunyai suku yang disegani di kaum Quraisy. Dan ini setiap melakukan satu kebaikan ini niru guru beliau ya, Abu Lahab, Abu Jahal niru kebaikannya niru kebaikannya sama. Ketika Abdul Manaf memberikan hadiah sedekah jariah sebanyak ini, maka keluarganya juga seperti itu. Jadi ada persaingan dari itu. Tapi ketika dari keluarga Abu Manaf dipilih Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi dan diberi wahyu, maka dari keluarganya Abu Jahal tidak ada yang diberi wahyu nabi. Sehingga memang dari dulu ada ketidakcocokan dari keluarga, persaingan, bukan tidak cocok ya, persaingan antara keluarga daripada Abu Jahal ini dan keluarga daripada Abdul Manaf, keluarga dari kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan persaingan dalam keburukan, sama kebaikan, persaingan dalam kebaikan. Abu Jahal ini julukannya, sebenarnya namanya bukan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Namanya berarti Amr bin Hisham, bukan Abu Jahal. Cuman nama sebutan julukan Abu Jahal ini sampai dikatakan bapak kebodohan ini, karena beliau ini berkumpul dengan Nabi, mulai tahu kecilnya Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi itu. Terus kumpul, dinyatakan, ditunjukkan mukjizatnya Nabi, jalur opo bulan yang dipecah dari loro, Yaher pecah dari loro Nabi. Bumi mau diapakan, apa yang bukan makhluk mati dihidupkan Nabi. Ya, tangan yang terputus disambung Nabi, tahu kemujizat Nabi, tapi mengatakan wah itu sihirnya Muhammad itu pinter. Dikatakan pendusta dengan penyihir, maka Abu Jahal ini. Maka dikatakan wah apa itu kebodohan. Wis ketok nyotol loh Pak Isa. Kok gak percaya, masih mengingkari itu karena egonya, karena egoisnya si Abu Jahal tadi. Kalau di kalangan orang-orang Quraisy malah dijuluki Abul Hakam, juga ada panggilannya. Di kalangan orang Quraisy dijuluki Abul Hakam, bapaknya kebaikan, ya, kebajikan, kebijaksanaan, katanya orang-orang Quraisy. Memang di orang Quraisy ditokohkan, Abu Jahal ini ditokohkan di orang Quraisy. Cuman dia memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ya yang memusuhi begitu, yang sudah memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, yang membenci Nabi, bahkan berkali-kali berniat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal ini. Sebelumnya ini dikatakan di sini, walakin nukadzibu bima ji'ta. Dikatakan bahwa sebetulnya Abu Jahal ini tidak mendustakan Nabi gitu. Percaya, walakin nukadzibu bima ji'ta. Cuman dia tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi gitu. Bukan tidak percaya dengan Nabi, karena di masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Jahal pernah berjasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ono sisi baiknya Abu Jahal, masih wisi karena sudah mengusir, ada sisi baiknya. Ketika itu Nabi masih kecil dan Nabi bersama kakek beliau Abu Thalib dan tersesat di jalanan di kota Mekah itu. Sehingga Abu Thalib berdiri di depan Ka'bah dan meminta kepada Allah SWT di depan Ka'bah untuk supaya Nabi dipertemukan kembali, karena Nabi saat itu tersesat jalannya di kota Mekah, jadi dari dalam Mekah, di daerah Mekah. Akhirnya itu Abu Jahal yang membawa kepada Abu Thalib, yang membawa ini Abu Jahal yang membawa. Diketemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu oleh Abu Jahal.
Setelah itu diajak untuk naik ontanya. Ketika ontanya menunduk, maka sama Abu Jahal ditaruhkan ke belakang, kan biasa kan ini main ojek nang budi gitu kan. Ternyata ketika ditaruh di belakang, untungnya tidak ngatek, tidak mau berdiri. Apa kita kayak nang budi juga mau berdiri. Akhirnya Abu Jahal, wis mau tak pindah nang ngarep. Ketika dipindah di depan, berdiri ontanya, baru berjalan. Jadi Abu Jahal, iya dan kudumu iki anakmu iki taruh. Terus mulai cilik jadi imam gitu. Jadi dia mengetahui kalau ini ada keistimewaan ini. Jadi Abu Jahal tahu kalau mulai kecil ini ada keistimewaan ini. Mulai kecil memang sudah ada keistimewaan. Mengatakan Abu Jahal ini mulai cilik ini. Terus jaluk jadi pemimpin. Memang tidak ada yang bisa mengungguli Nabi SAW. Sudah dijaga oleh Allah SWT. Mau ngomongin suaranya Nabi lebih istimewa lagi. Lantas Abu Jahal yang memusuhi Nabi begitu itu, yang memusuhi Nabi seperti itu di dalam hatinya tidak bisa mendustakan bahwa Nabi ini memang mempunyai keistimewaan. Cuma karena egonya dia tidak mau mengeluh daripada agama Islam. Dikisahkan di satu malam Abu Jahal ini jalan di kota Makkah Mukarramah, berdekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam, pertengahan malam. Maka dia mendengar daripada lantunan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal, kota Makkah. Ketika mendengar lantunan bacaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Jahal ini berhenti mendengarkan bacaan itu. Berhenti mendengarkan bacaan itu Abu Jahal. Berhenti lama di situ. Saking sampai dia tidak terasa, berhentinya ini sampai waktunya subuh. Sampai waktunya subuh baru dia bergegas. Mumpung nggak kata sapa-sapa ini bahaya, nggak kata uang ini gitu. Bahaya kata uang ini. Bang dia kan pimpinan Quraisy yang mau musuhin Nabi. Lu kok ngurung-ngurung bacaan Qur'annya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan senang, dengan suara merdu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan. Tidak ada suara yang seperti suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang suaranya Nabi ini luar biasa. Dia takkan lama. Bahkan nama daru misku Abdullah. Suaranya Nabi ini kalau berbicara seperti daru, seperti mutiara yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, yang keluar seperti mutiara, kata-kata penuh dengan cahaya, sehingga yang disampaikan oleh Nabi ini nyampe ke hatinya orang. Jadi baca Quran ini nyampe ke hatinya orang. Jadi cahaya, karena yang keluar ini cahaya, sehingga nusuk sampai dalam hatinya Abu Jahal. Walaupun dia ini seorang yang kafir, tapi masuk di dalam hatinya, sehingga dia tercengang, berhenti mendengarkan, menikmati bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang merungokno suara ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Abu Jahal mendengarkan suara Nabi dan tidak mengingkari, tidak bisa mengingkari, diam. Padahal dia musuh Nabi, niat bunuh, mandek mendengarkan bacaan yang suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti sampai subuh, mulai tengah malam sampai subuh berjam-jam menunggu di situ. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza hadasa fakana misku. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, seakan-akan seperti minyak mesik yang keluar daripada lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga yang mendengarkan lantunan bacaan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ini tercengang, terdiam, termasuk di situ Abu Jahal. Setelah itu Abu Jahal berkesubuh, dia keluar bergegas untuk segera pulang. Dan di dalam perjalanan bertemu dengan temannya juga yang sama-sama orang-orang kafir Quraisy. Antaranya itu Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Dan satu lagi ada Kanzai bin Syarif kalau tidak salah.
salah satu sahabat juga, salah satu orang-orang kafir Quraisy yang saat itu belum menjadi sahabat dari kafir Quraisy saat itu, dengan satu teman, satu kelompok yang sama-sama petinggi daripada Quraisy. Maka beliau bertemu ngomong, nah ya kan mau mari ngelewati kan daripada kau ngobrol-ngobrol. Iya, anjir kamu mau bahaya iki. Ojo sampai sing liyane ro iki. Nek atik ro bojone isem bo Islam kabeh diterima Nabi, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disembunyikan sama mereka ini. Dia apa caranya? Tidak sampai ini tersebar kemana-mana berita ini. Ya akhirnya wis ojo ngomong sapa-sapa, wis wong telu dari ketemu atan ya. Bodoh-bodoh habis mendengarkan daripada bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini petinggi-petinggi Quraisy semua ini. Musuh-musuhnya yang memusuhi Nabi orang tiga ini. Maka wis keluar pulang. Besoknya di antara ketiga ini punya niat yang sama. Aku kok bengi tak rono maneng lho. Yang pertama ketepaan kedengaran, yang kedua memang kepingin ke sana lagi. Berarti ini daya tariknya luar biasa. Di antara orang tiga ini gak gelem ngomong sampai salah sih sini. Engkau gak enak aku ngomong ngono keruan anakku. Nek aku iki koyo ini ngarepe wong iki niat musuh, seakan-akan di depannya Nabi itu musuh, di depannya masyarakat itu memusuhi, tapi hatinya ada kesenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang, tak ono maning wis gak ngomong sapa-sapa. Akhirnya berangkat malamnya aku kembali lagi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tiga ini. Ketemu maning lu, ketemu lu kok nang gini. Kamu jangan gitu pikir enggak mungkin orang udah musuh sama kok datang lagi. Ternyata enggak ketemu lagi. Abu Sufyan, Abu Jahal pun kabeh. Kok pengen mendengarkan suaranya bacaan Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ketiga orang tadi ini. Besoknya lagi berulang lagi, enggak cukup dua kali ini, gak ketepaan yang telu ini. Yang tiga kali datang lagi mereka bareng-bareng ke situ juga sama. Enggak ada janjian. Loh ini kan sampai yang tiga ini berarti kan satu tanda ini betul-betul mereka ini yakin dengan apa Nabi. Cuman kenapa? Mereka mendustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang tidak membenci, percaya, tapi mereka egonya tinggi, di depan orang gengsinya tinggi, tidak mau mengakui apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Egonya lebih tinggi daripada pikirannya, di akalnya enggak disampaikan, makanya dikatakan Abu Jahal sih, bapaknya bodoh, kamu berarti wong Pak, dia sesuai. Mungkin Nabi mujizat sudah banyak ditunjukkan, tapi kok enggak berubah. Emang ada orang yang Abu Jahal ini. Seperti itu julukan Abu Jahal tadi itu. Habis itu yang ketiga tadi ini, yang kedua tadi ini ditanya oleh Abu Jahal, ya apa menurutmu wocone Muhammad gitu itu bahasanya, yang diwoco itu, percaya tak kalau yang diwoco itu mau isinya dari itu. Yang Abu Sufyan, yang Abu Jahal ditanya, nek aku gak percaya isinya itu. Muhammad itu kan yang amin jujur, tapi aku gak percaya itu, masih tetap egonya lebih tinggi daripada akalnya, tetap mengalahkan tidak percaya sing Abu Jahal. Yang Abu Sufyan ditanya oleh Abu Jahal, nek kowe Abu Sufyan, aku setengah percaya, sebagian nggak percaya. Pada tengah-tengah itu Abu Sufyan. Di tengah-tengah, setengah percaya, di tengah enggak. Habis itu yang satu kan saya ditanya lagi Ibn Syarif ini, yang satunya sama. Aku yakin Mbak Muhammad. Akhirnya beliau masuk Islam nanti yang tiga ini. Yang temunya ini akhirnya beliau masuk Islam. Yang dua belum masuk Islam. Tapi Abu Sufyan kan akhirnya ketika Nabi hijrah kan akhirnya masuk Islam juga Abu Sufyan ini. Ketika Nabi hijrah setelah Fathul Makkah, beliau kalah dalam peperangan, terhimpit sama Nabi, tidak dibunuh, diselamatkan, tidak ditawan. Akhirnya ditawarin akan mau Islam, ayo kamu ikut kepada Nabi. Akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam. Yang Abu Jahal tidak mau meninggal di dalam perang Badar saat itu. Jadi tetap tidak mau, tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Lah orang-orang kafir yang memusuhi Nabi ini dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya ini ayat ini turun asbabun nuzulnya karena Abu Jahal membenci Nabi SAW. Sehingga Nabi bersedih saat itu. Nabi itu sedih, maka Allah mengatakan, nah yuzunka ya Muhammad, jangan kau bersedih. Arti globalnya seperti itu. Jangan kau bersedih dengan hujatan mereka. Mereka itu tidak mendustakanmu kok gitu. Mereka itu tidak mendustakan, mereka yakin, mereka percaya dengan apa yang denganmu. Cuman mereka hanya tidak percaya dengan apa yang kau bawa saja. Dengan ayat itu mereka mendustakan ayat-ayat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memang orang-orang yang zalim, ditutup oleh hatinya oleh Allah sehingga tidak bisa menerima itu. Makanya kata-kata Allah Subhanahu wa taala, tidak usah sedih, tidak usah engkau bersedih, katanya Allah Subhanahu wa taala, menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yazunuka, jangan engkau bersedih wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh mereka, kenapa kau bersedih? Kata Bani Qaumi, katanya Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya sebetulnya mereka itu shadiqun, annahu shadiqun, annaka shadiqun. Mereka yang percaya kalau kau ini orang-orang yang jujur. Mereka mengetahui kalau kau ini orang yang jujur. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini untuk menjadikan rujukan bahwa mereka itu sebetulnya percaya dengan Nabi Muhammad SAW, mengakui kepada Nabi SAW. Hanya mereka mendustakan ayatnya Allah sehingga mereka enggak mendapatkan hidayah. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengetahui daripada apa yang di dalam hati orang-orang kafir yang musuh Nabi tadi. Maka begitu indah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka kenal sejak dari dulu. Bahkan mereka ini menjuluki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi itu dengan julukan Al-Amin. Jadi sudah dulu sebelum diangkat menjadi Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu menjuluki Nabi Al-Amin, sehingga mereka ini sebenarnya sangat percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini nanti lanjut dengan tahlil dan yang segitu.